Sebelumnya saya dan Ayah bercanda. Lalu saya kelepasan ngomong dan mengatakan kalau saya ingin berpoligami dengan menikahi Kalila. Bercanda, Pak, cuman bercanda. Selanjutnya biar istri saya yang menjelaskan. Saya tahu waktu itu suami saya sedang bercanda. Mudah-mudahan hanya bercanda. Tapi bagi saya tidak ada olok-olok dalam agama, termasuk soal poligami. Karena Rasulullah dan para sahabat menjalankannya dengan serius dan penuh dengan keilmuan. Mana mungkin saya menanggapinya dengan candaan. Maka saya mengundang tokoh masyarakat terhormat di sini untuk menyaksikan sikap saya, bahwa saya tidak akan menghalangi suami saya untuk menikah lagi. Maaf Ayah, apakah sampai harus mengundang banyak orang hanya untuk menyaksikan sikap kamu? Saya tidak ingin ada fitnah tentang hal ini, Bu. Dan juga sebagai jaminan dari saya bahwa tidak perlu ada pernikahan sembunyi-sembunyi. Karena bagi saya pernikahan sesuai syariat itu adalah mulia, bukan aib yang harus ditutupi. Oh, biya matisu. Poligami yang benar adalah yang dilakukan dengan adil dan hanya melahirkan keadilan. Dan tidak ada yang bisa menyamai keadilan dalam rumah tangga Rasulullah. Dan tidak akan pernah ada keadilan selama masih ada yang merasa terzolimi. Saya nggak ngerasa dizolimi. Ya. Tapi kamu mempersilahkan aku dengan marah. Apa kamu ikhlas? Setiap istri yang mencintai suaminya akan terusik oleh soal poligami. Bahkan telur dalam genggaman Siti Aisyah menjadi matang oleh emosi yang tertahan ketika mendengar Rasulullah akan menikah lagi. Bahkan telur dalam genggaman Siti Aisyah menjadi matang oleh emosi yang tertahan ketika mendengar Rasulullah akan menikah lagi. Wallahu alam Siti Aisyah cemburu atau marah. Tapi beliau tidak melarang atau menghalangi apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga aku. Saya tidak pernah terfikir untuk merusak perasaan kamu. Dan ini bukan hal mudah. Setiap kematian menakutkan. Tapi betapa banyak para ibu dan istri yang mengikhlaskan anak lelakinya dan suaminya pergi ke medan perang. Subhanallah. Siapa yang pikir poligami itu hal yang sederhana? Ihwal ini udah ada di tangan setiap muslim sebagai bara api yang manis. Ya, terserah. Kita mau genggam dan merasakan bagaimana panasnya bara api itu, atau tangan kita tetap terbuka dengan berharap semoga angin menghembus dan bara api itu menjadi dingin sendirinya. Saya makin gak ngerti, Pak. Bang Jack ngomong apa? Soal atraksi debus. Sekarang kita dengar yang terakhir dari Kalila. Saya nggak akan memasuki sebuah negeri yang belum ada jaminan keadilan di situ. Saya hanya akan menjadi korban kezaliman, baik itu yang disengaja maupun tidak. Atau justru saya yang akan memicu kezaliman. Bagaimana keadilan akan tercipta kalau semua orang pada lari? Kalau kita melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan istiqomah, keadilan akan muncul dengan sendirinya.
Subhanallah. Subhanallah. Sikap lu sendiri gimana dalam masalah yang kita bicarakan sekarang? Kalila akan menunggu. Keadilan itu akan muncul dari kamu berdua atau dari saya. Lumayan loh, nggak kalah sama bajunya. Apa? Lumayan? Gile, nggak ada hormat-hormatnya lu sama gue. Menurut Tante gimana? Di atas lumayan. Pada rese nih. Azam, masa Kalila nggak pantas gitu dapat nilai 10? Ngomong apa kamu tadi ke Kalila? Hah? Sampai dia tersipu dan diam dan gak rewel lagi minta pengakuan. Karena kata-kata kamu udah cukup menenangkan hatinya. Kamu ngomong apaan sih? Jangan anggap aku bodoh, Zam. Ngomong apa kamu tadi? Waktu kamu di belakangnya. Di belakang lehernya. Di belakang rasa percaya dirinya. Sekali-sekali kita perlu untuk ngebahas hal-hal yang malah akan lebih menyakitkan diri kamu atau diri saya. Insya Allah aku kuat, Zam. Aku pernah melewati yang lebih berat dari ini. Aku bilang ke dia, kecantikanmu melalaikanku. Berbisik. Ternyata aku gak sekuat yang aku inginkan, Sam. Sorry. Aku sakit banget. Ayah, kamu tetap istri saya. Kamu tetap yang terpenting dalam hidup saya. Kebohongan-kebohongan manis itu harusnya cuma untuk aku, Sam. Tapi kamu udah lupa gimana cara mencintai aku. Kamu sembrono banget sih jadi orang. Semua bisa lihat apa yang kamu lakukan terhadap Kalila. Di depan istri kamu lagi. Azam mesti ngomong apa, Ma? Azam cuma pengen menyenangkan Kalila dengan basa-basi seperti itu. Nggak kurang, nggak lebih. Itulah kelemahan kamu. Kamu selalu ingin memperlakukan semua perempuan seperti seorang putri. Itu hal yang nggak mungkin, Zam. Dan menjebak kamu dalam kesulitan, kan? Bagaimana Azam nggak memperlakukan perempuan seperti seorang putri? Azam sendiri lahir dari rahim seorang ratu. Kamu harus atasi ini dengan secerdas mungkin. Keadilan lebih mudah kalau dihitung dengan uang. Tapi bagaimana kamu bisa menghitung perasaan perempuan? Beruntung kamu masih punya agama yang bisa menyelamatkan kamu dari kebodohan yang lebih besar.
Gue tahu lo so pede ngundang gue kesini. Seolah lo gak terpengaruh sama masa lalu kita bertiga. Terus lo lebih nekat lagi, memproklamirkan di depan banyak orang bahwa lo mempersilahkan Azam poligami. Dan pilihannya adalah gue. Terus yang jadi pertanyaan gue adalah, mau lo apa sih dengan semua sepak terjang lo itu? Tahu-tahu lo nyeret kita semua di depan umum dan terpaksa ngikutin permainan lo. Gue bukan orang bodoh yang suka bertindak ngawur. Gue paham kok bahayanya hubungan kita bertiga, baik saat kumpul ataupun pisah. Apapun masalah yang akan muncul, gue akan kembalikan semuanya ke jalan agama. Gue gak punya waktu untuk berpikir atau bertindak salah dengan mengandalkan logika gue sendiri. Gue mengharuskan diri gue untuk merebut atau melepaskan dunia dengan cara agama. Gimana lo, gimana Azam, layakkah lo berdua menjadi bagian hidup gue? Buktiin.